jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang bergabung ya hari ini. Kita mau ingatkan lagi temanya adalah ganteng doang 2021 masih lajang. Kok bisa ya? Kok ulang sekali lagi. Nggak usah lah, nggak usah diulang-ulang mulu. Nah ini sekarang kita mau lanjut lagi nih buat Ustadz Syam nih ya. Mungkin nggak semua laki-laki ini mudah mengungkapkan perasaan kepada seorang apalagi untuk mengajak menikah. Sehingga akhirnya memilih untuk menunda menikah karena nggak bisa menyampaikan itu tadi. Pertanyaannya, apakah di dalam Islam dibolehkan apabila orang tua, kerabat, bahkan sahabat ditunjuk sebagai perantara atau mak comblang ya untuk mengungkapkan keinginan kita untuk menikah. Nah tapi seperti apa batasannya dalam Islam? Yang jelas nomor satu saya tahu nih, kalau sahabat nyari minta tolong itu jangan yang ganteng. Kalau yang ganteng ntar dia sikat sendiri katanya, takutnya gitu. Ada kisahnya di zaman Nabi. Iya, Ustaz Syam mau izin penjelasannya silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustaz AR, Mas Fadli dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Maka menggunakan perantara itulah sebenarnya syariat Islam. Bagaimana Ibunda Sayyidatina Khadijah ya mengungkapkan daripada orang yang dipercayanya mengatakan bahwasanya ada keinginannya untuk kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang memang hebat dalam hal bisnisnya, kemudian orang yang sangat jujur, shadiqul wa'dil amin, orang yang al-amin, sangat terpercaya dalam menjalankan perintah atau dalam perjalanan bisnisnya. Kemudian yang dikatakan tadi ada kisahnya di zaman Nabi ketika mak comblangnya ini lebih disukai, bukan lebih ganteng sebenarnya, tapi lebih disenangi daripada pihak wanitanya, sahabat laki-lakinya. Batasannya seperti apa ya? Jangan sampai ada tikungan gitu, ada tikungan. Jadi lempeng aja ya. Jangan sampai ada tikung menikung di dalamnya. Buat dirinya sendiri itu bahaya itu. Iya, jangan sampai ada terjadi tikung menikung di dalamnya. Tapi sahabat yang baik mungkin merelakan untuk itu. Tapi sebagai orang biasa gitu yang nggak terlalu kuat-kuat imannya ya jangan sampai terjadi demikian. Yang kedua yang paling bagus adalah orang tua. Makanya kata orang tua kita carilah jodoh di masjid. Pas saat kapan? Bukan pas saat sholat Jumat. Kalau sholat Jumat rame gitu. Pada saat sholat subuh di masjid gitu. Cari jodoh di sana. Wah tapi nggak ada kayaknya anak muda di masjid sholat subuh gitu. Sekarang kongkong mulu Roman. Ya, jadi subhanallah disinilah kita melalui daripada orang tua gitu. Bertanya kepada, makanya dilihat daripada agamanya kan, memilih daripada gantengnya, memilih daripada cantiknya, kemudian hartanya, kemudian nasabnya, dan memilih karena agamanya, dan itulah fadfar bidzatiddin, karena itulah keutamaan memilih karena agama. Dari mana sih melihat daripada agamanya? Maka dari sinilah mak comblangnya adalah orang tua, walaupun namanya tetap mak comblang tapi bapak-bapak gitu ya. Bapaknya yang rajin ke masjid bertemu dengan bapaknya juga yang rajin ke masjid. Berarti Pak Comblang. Ya Pak Comblang Pak gitu. Comblang. Ya bapak-bapak ketemu dengan bapak-bapak atau bertanya kepada Pak Imam. Pak Imam, tetangga kita di komplek ini siapa yang punya anak gadis ya? Oh saya tahu nih Pak, bapaknya rajin ke masjid, ibunya juga rajin majelis taklim. Oh saya kenal juga orang tuanya, anaknya kayaknya kuliah di sini deh anaknya. Tahu cucunya Pak Imam. Jadi subhanallah, ini pun terjadi di antara kami juga gitu ya. Dari kami juga seperti itu, dari keluarga kami juga seperti itu. Namun orang tua kami mungkin belum berhasil melakukannya karena orang tua kami nggak otoriter gitu. Jadi orang tua kami tuh bertanya kepada kami mau nggak seperti ini. Jadi saya selalu bilang ke mama, ya udah nggak apa-apa kirim aja fotonya gitu, nggak apa-apa kirim aja fotonya karena orang tua juga mengerti gitu. Tidak semua yang dipilihkan orang tua itu buruk. Jadi ini buat teman-teman sekalian, karena kita tuh kadang-kala langsung menolak aja gitu, reject aja gitu kalau pilihan daripada orang tua. Padahal nggak selalu pilihan orang tua buruk, karena orang tua tahu apa yang paling cocok untuk anaknya. Ini kalau orang tua aku nonton, ya Allah subhanallah ini bahagia banget ini. Bahagia banget ini. Orang temanya pas langsung sharing katanya buat pengalaman pribadi. Subhanallah, karena batasan daripada itu yang pertama tadi tidak ada tikung menikung, yang kedua tetap menjaga syar'inya. Maka ulama kita kan mengatakan gitu, ketika seorang ulama, saya lupa ulama yang mana gitu, yang jelas meminta untuk tantenya melihat wanita ini. Ketika dilihat daripada tantenya,
tantenya pulang kepada keponakannya mengatakan, saya melihat kakaknya seperti ini, ibadahnya rajin tapi nggak terlalu cantik. Kalau adiknya ibadahnya rajin dan begini, lalu engkau pilih yang mana? Lalu sang ulama ini memilih daripada sang kakak tadi. Jadi perantara itu luar biasa dan perantaranya juga harus orang yang terpercaya. Jadi dia objektif dalam memilihnya gitu. Jadi dia tidak memilih karena ini orangnya atau mungkin ada sogokan di dalamnya atau ada kepentingan pribadi di dalamnya, sama-sama mengerti tentang hal yang diutamakan yaitu hal dalam hal agamanya. Masya Allah. Jadi kalau bisa cari jodoh itu kalau bisa pas lagi sholat subuh. Iya, Pas lagi subhanallah. sholat yang dilihat Ustadz Maulana. Besok sholat lagi Ustadz Maulana lagi. Berarti itu jodohnya. Iya, gitu ya. subhanallah. Iya, amin ya Allah ya Rabbi. Pintar banget pas Fadli. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kalau sekarang ini saya mau ngasih video, ini video yang nggak boleh dicontoh ya. Videonya adalah tentang cinta tidak direstui sang anak nekat bunuh diri. Ini tayangannya. Erwin, pria berusia 26 tahun di Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Semarang, ditemukan tewas gantung diri di rumah kos miliknya Rabu 25 Desember 2019 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribunjateng.com, korban ditemukan tewas oleh sang ibu dengan kondisi tergantung menggunakan bendera merah putih. Dari pengakuan sang ayah, korban mengakhiri hidupnya lantaran niatnya menikahi sang pujaan hati tak direstui oleh orang tuanya. Bukan tanpa alasan, ayah korban mengaku tak merestui hubungan sang anak lantaran wanita yang ingin dinikahi sudah memiliki 5 orang anak dan juga sudah mempunyai cucu. Ayah korban melanjutkan, malam sebelum kejadian gantung diri, sang anak sempat meminta tolong ibunya untuk menyampaikan kembali maksud korban ingin menikahi wanita pilihannya yang berasal dari Kaliwungu, Kendal. Ya ini dia yang dibilang ya, kadang-kadang nih kalau kita nih yang kurang ilmu ini harus belajar atau berguru ya, bagaimana caranya menyikapi memang hal-hal yang tidak kita yang kita ingini ternyata kita bisa tidak dapat gitu atau tidak bisa kita dapat, ini menyikapinya dengan hal-hal yang baik seharusnya Ustadz ya. Betul, betul. Ini kalau kita lihat ya sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, nauzubillah min zalik, dengan bunuh diri. Bagaimana jika seorang laki-laki nih sekarang nih atau wanita yang punya calon sudah mantap menikah, tapi malah tertunda menikahnya karena orang tuanya nggak setuju atau nggak direstui sama orang tuanya. Tapi jika anak ini memaksa sampai mengancam, kayak contoh tadi, mohon maaf ya, mengancam nekat untuk bunuh diri ya. Nah ini bagaimana harusnya orang tua menyikapinya nih? Mohon izin penjelasannya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama ada sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah yang mengatakan, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Berilmu dululah kalian sebelum kalian jadi sayyid. Sayyid ini di sini apa? Para ulama mengatakan, hampir dikatakan semuanya kalimat itu qabla an takunu sayyidun qaumikum. Jadi sebelum kalian menjadi pimpinan kaum kalian. Kalau kalian tidak bisa menjadi pimpinan kaum kalian, yang paling dekat adalah pimpinan bagi keluarga kalian. Makanya tadi Mas Fadli atau Bang Fadli benar bilang, bagaimana sesungguhnya seorang tatkala dia ingin masuk ke sebuah jenjang yang ini adalah satu institusi pendidikan yang tidak ada hentinya, kita terus belajar adalah apa? Pernikahan. Satu institusi pendidikan yang enggak ada, kita mungkin SD 6 tahun, SMP berapa tahun gitu kan. Kenapa saya katakan berapa tahun? Ada yang nolor di situ, gitu kan? Ya. SMA, kemudian jenjang sarjana. Nah, saya katakan disinilah kita penting untuk berilmu. Umar itu adalah orang yang sangat-sangat fokus dalam hal keilmuan. Bahkan dalam urusan jual beli juga dia selalu berpatroli. Siapa di antara para pedagang yang tidak mengerti tentang ilmunya, keluar dulu, belajar dulu, kata beliau. Nah, karenanya saat sesuatu yang namanya cinta ini tidak dikelola dengan ilmu yang benar, jadinya fatal. Seperti yang tadi kita lihat, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana sangat pendeknya cara berpikiran bahwa sesungguhnya wanita hanya dia gitu. Padahal kalau kata mak kita ini dulu, dunia kagak selebar daun kelor, Wan, gitu. Daun kelor semana sih, kecil banget kan gitu. Nah artinya apa? Wanita banyak, bukan hanya dia. Satu, ilmu itu dengan baik. Yang kedua, bahwa sesungguhnya pernikahan ini juga justru butuh restu orang tua. Ya kan? Nah itu dari sisi seorang anak, tapi orang tua juga, saya ingin katakan sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan juga dalam bukunya Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rasa Rindu. Apa katanya di situ? Adalah sebuah obat yang paling mujarab bagi orang yang memadu kasih atau sedang mencintai adalah pernikahan. Enggak ada yang lebih ampuh dari itu. Enggak ada obat yang paling mujarab, enggak ada obat yang paling ampuh dari sebuah pernikahan bagi orang yang saling mencintai. Karena kalau sudah seperti itu, coba ya didiskusikan bagaimana baiknya. Belum lama, ada sekitar 1 bulan lalu, tatkala ada orang bertanya ke saya, ibunya, orang tuanya juga sudah lanjut usianya.
Terus si calonnya juga sudah lanjut, saya katakan sudah sebagai anak daripada orang tua malah justru ya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan nanti, coba didiskusikan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya menikah. Karena memang obat yang paling ampuh adalah ini. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Orang tua jangan terlampau, maaf, otoriter. Enggak, harusnya yang ini. Terus anak juga harusnya juga mendengar apa dari orang tua. Jangan-jangan ini yang terbaik dari orang tua. Mengapa demikian? Karena mereka lebih dulu hidup daripada kita. Lebih dulu memakan asam garam. Betul. Ya, getirnya kehidupan dan senangnya kebahagiaan hidup ini. Masya Gitu. Allah. Jadi ya sudah. Jadi nggak boleh Membuka seuzon juga sama orang tua. Enggak, Karena mungkin enggak. juga orang tua melihat bibit-bibit bobotnya. Pasti. Bagaimana. Latar kan begitu. belakang. Latar Latar dari berapa calon istri meter, anaknya. belakang berapa Iya. hektar. Ya kan? Tapi ini dia ya, buat dua-duanya buat jadi apa ya, kita ambil dua-duanya harus berilmu. Anak harus berilmu, orang tua pun harus berilmu bagaimana caranya untuk menyikapi hal-hal yang tersebut supaya seperti tayangan tadi itu tidak terjadi. Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan tausiah praktek dari guru kita Ustadz Maulana nih. Bagaimana menghilangkan rasa trauma. Karena yang namanya pernikahan ini kan gak semuanya mulus. Ada kadang anak itu trauma gak mau menikah karena melihat orang tuanya itu mungkin ada KDRT. Atau bagaimana disakiti dengan ditinggali orang tuanya, bapaknya nikah lagi dan bagaimana macam-macam. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya, mohon izin Ustadz Maulana. Dalam Silakan. Islam ada dua dalil, dalil nagli dan dalil akli. Dalil nagli itu berasal dari Quran dan hadis. Dalil akli adalah perumpamaan praktek. Sekarang kita praktek, Masya Allah. Oh iya, siap, makasih banyak. Ini ada 3 praktek, Iya. mungkin Mas Fadli yang ini. Boleh. Maaf, izin Ustaz Air sapunya ya. Ya. Ustaz Sam adalah Sendal jepit. sendal jepit. Mohon izin, bukan berarti Ustaz Sam sendal jepit ya. Maksudnya pegangan. Mohon izin, cara menghilangkan trauma ada 3 benda yang saya kasih perumpamaan supaya bisa terbuka pemikiran. Iya, Bagi orang yang trauma dengan masalah pernikahan karena melihat orang tuanya bercerai lah, tetangganya ada masalah, para art begini. Karena banyak, aku nggak mau nikah. Atau pernah melakukan pernikahan tapi gagal. Atau sudah ditinggal meninggal oleh pasangannya. Betul, bisa jadi. Bisa jadi. Saya dong. Iya, iya, iya. Jadi gitu. Jadi menghilangkan trauma yang pertama, coba lihat kalau buat maaf ya. Sendal jepit dulu. Ya, buat Buat sendal Usasam, jepit. buat Usasam. Iya. Usasam, sendal jepit itu berpasangannya. Berpasangan Ustaz. Kapan selalu. bisa digunakan kalau punya? Pasangan. Kalau tidak punya pasangan? Waduh susah Ustaz, satu Nggak, doang. bisa digunakan nggak? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Kalau Nggak bisa. begitu dia bisa bermanfaat kalau dia punya Pasangan. Usasam umurnya 28. 28, udah punya rumah. Udah alhamdulillah. Udah punya kendaraan. Alhamdulillah. Udah ada uang, Alhamdulillah. pendapatan, Alhamdulillah. penghasilan. Alhamdulillah punya istri. Belum Ustaz. Oh berarti belum berguna. Belum berguna. Belum berguna. Masa 28 tahun? Ya. Iya. Jadi kalau cuma satu doang, Nggak bisa Ustaz. nggak bisa. Jadi mainan atau apakah? Atau dibuang-buang atau kasihan. Makanya harus punya pasangan. Oke. Kemudian trauma yang kedua, untuk gimana untuk menghilangkan? Coba lihat ada sapu. Sapu lidi. Sapu Sapu lidi. lidi. Coba kalau maksudnya apa? Kalau cuma satu, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun tidak akan bermanfaat. Betul. Dan gampang patah. Gampang, Gampang Pak. Coba patah. dipatahin, Iya, coba iya, dipatahin coba, Ustaz. coba. Tuh, rapuh. Rapuh, Iya kan rapuh. langsung patah. Kalau ini kan enggak tuh. Oh, jadi Wah. semakin banyak kekuatan keluarga semakin bagus. Betul, Kalau betul. sendiri itu kurang Rapuh. Jadi kerjaan. semakin banyak semakin bagus nih. Maksudnya keluarga, ya Allah, ada maksudnya, anak, iya. ada. Kalau sendiri kan, ya Allah. Iya, enggak maksudnya makanya kan tadi saya Semakin aja kuat. Pas semakin banget kuat. ya. Iya, iya. Pas banget contohnya ya. Dan alhamdulillah Mas Fadli, Alhamdulillah, iya. saya tahu Mas Fadli ini enggak bisa hidup sendiri. Enggak bisa. Iya. Kebayang saya tidak akan lupakan peristiwa waktu saya makan di hari Idul Adha di rumahnya. Kayaknya saya udah Saya dengar makan 3 di kali rumah, itu. tidak apa-apa, saya sakit hati lihatnya. Saya makan sama Mas Fadli, tiba-tiba teriak panggil istrinya. Istrinya di lantai 2. Untuk apa? Untuk mau minum. Saya bilang, Mas Fadli, itu air minum dekat banget. Kau panggil istri dari atas turun ke bawah. Turun untuk ngilangin Itu air doang. itu namanya memberikan istri saya peluang Kesempatan pahala. berpahala. Itu alasan. Jadi gini, buat yang mau menikah, ini luar biasa, hebatnya. Tapi kalau tidak ada penggorengannya, pengaduknya susah. Iya. Jadi ada fungsi sebenarnya. Di sini kita lihat. Jadi kalau Ustaz Sam tadi makhluk sosial yang saling membutuhkan, Betul. saling mengisi. Kalau Ustaz Air adalah menjalin kekuatan membina keluarga. Betul. Jadi tidak bisa kita membina sakinah. Laki-laki tidak akan bisa tenang kalau tidak punya pasangan. Betul. Istri wanita tidak akan bisa tenang kalau tidak punya pasangan. Betul. Jadi seperti itu. Anda tidak bisa tenang dalam hidupnya. Makanya ada namanya sakinah. Bapak lagi ngeliat kaca maksudnya gitu. Kemudian ingat, ada fungsi dan tujuan serta manfaat. Ini ada apa fungsinya? Tadi bagusnya kalau bisa dipakai menggoreng. Iya, benar, Bisa benar. tolong nggak dipegang? Bisa. Jadi Maaf Ustaz ya.
Iya. Ini ketahuan nih yang Tausia nggak tenang ini. Iya, Kenapa? makanya. Dari Dari tadi. tadi ngomongnya kayaknya gerasak-gerusuk Iya, banget gitu loh betul, masalah betul, pasangan. terus meledak-ledak. Iya, meledak-ledak. Kadang- Sengaja supaya orang di rumah Emosional. nonton. Oh, Jadi jadi itu ada fungsi, ada manfaatnya. Jadi ada, jadi berguna. Jadi ini Berguna. adalah untuk menghilangkan Masya trauma bahwa Allah. sebenarnya ada dalil akli bagaimana Masya kita Allah. mempraktekkan. Amin, Masya Allah. Masya Makasih Allah. banyak jazakallah khairan kasiran. Allah, ya. Kasih saya, ini buat saya nih. Oh ya, biasa. Oh ya udahlah biasa udah. Ya ini pokoknya yang jelas nih anak-anak ya, Ya. yang lagi nonton, ya, Ya. terutama anaknya Ustadz Maulana, Naura, Aira, Anwar, Masita ngertiin abahnya ya. Ya. Abah tuh nggak bisa hidup sendiri. Oke kita lanjut lagi ke permasalahan yang berikutnya. Saya masih punya tayangan nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Tentang alasan laki-laki menunda menikah. Kenapa sih alasannya? Ini salah satu contohnya. Cicilan kalau dirab baik tapi orang terus serius basi ah. Kalau Nur Hasana orangnya keibuan rajin tapi kalau ngomong itu loh teriak-teriak aja galak banget udah gitu pelit duh. Dodi, kamu ngomongin ibu? Hah? Enggak bu, enggak. Di situ kadang saya merasa sedih. Nanti istri makan apa? Terus tinggalnya di mana? Terus kalau ngelamar ditolak gimana? Ini dia yang dibilang orang kadang-kadang belum ngelakuin udah kebanyakan mikir, ya kan? Kadang bicara masalah ilmu itu nggak harus selalu teori terus, tapi harus ada prakteknya. Nggak usah dipikirin terus, dijalanin ya. Nah sekarang pertanyaannya nih, ketakutan-ketakutan tadi yang kita tonton nih untuk berkomitmen segera menikah itu bisa katanya saya dengar itu menjadi celah untuk setan menggoda wanita dan laki-laki terjebak dalam zina. Nah ini juga ya, dan bahkan sampai membuat seseorang itu terlalu nyaman dalam kesendirian sehingga akhirnya lupa, nauzubillah min zalik, meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Nah mau izin penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam nih sebelum terlambat. Salah sebelum terlambat. Kenapa ada kata-kata belakangnya itu? Kata-katanya Orang keceplosan. sudah mau semangat. Keceplosan. Iya, sebelum terlambat. Keceplosan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe kembali guruku Ustaz Air, Ustaz Maulana, Mas Fadli dan alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah ini menjadi celah daripada syaitan menggoda manusia? Betul-betul syaitan itu kita nggak bisa prediksi bagaimana cara menggodanya, tapi godaan dalam bentuk syahwat itu adalah godaan yang sangat besar. Sepulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada perang Badar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, wahai sahabatku, kita baru saja pulang daripada peperangan yang kecil gitu ya, karena masih ada peperangan yang lebih besar lagi. Kata para sahabat, masih ada peperangan yang lebih besar daripada ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan mengatakan bahwa perang melawan syahwat diri sendiri atau perang melawan hawa nafsu gitu. Apakah manusia bersyahwat itu adalah kehendak Allah? Iya, kehendak Allah gitu. Bersyahwat itu adalah kehendak Allah, itu adalah bukti daripada kenormalan kita dan obatnya adalah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Air adalah satu-satunya jalan adalah menikah gitu obatnya. Jadi subhanallah, celah syaitan menggoda manusia sangat besar sekali. Makanya menjadi sunnah para anbiya itu adalah menikah. Celah syaitan menggoda manusia dalam hal apa? Lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan juz 12 disebutkan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab gitu. Ketika istri daripada Perdana Menteri itu menggoda Nabi Yusuf alaihissalam digunakan bahasa rawadat. Rawadat itu ruwaida, pelan-pelan menggodanya. Mungkin kita merasa oh enggak apa-apa syar'i ini masih menjaga kok, enggak berdua-duaan ini. Oh enggak apa-apa cuman video callan doang kok. Oh enggak apa-apa ini kan yang namanya LDR gitu ya, long distance relationship, ya berjauhan kok enggak sampai bersentuhan enggak apa-apa gitu. Padahal kisah yang luar biasa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dongeng semata. Itu akan terjadi kepada kita semua. Dan Syam sendiri yang namanya sebagai anak yang belum menikah juga merasakan hal tersebut. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Makanya salah satu yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang
pemuda yang digoda oleh wanita yang mempunyai jamilan gitu. Wanita cantik yang mempunyai kedudukan yang menggodanya lalu dia mengatakan ini akhafullah ma'adzallah. Kita mencari tempat untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan yang terkutuk. Karena godaan itu bukan hanya datang daripada hal-hal yang buruk. Misalnya kita mengatakan syaitan itu hanya berada bisa seperti ini kalau kita minum minuman keras atau kita berada di diskotik misalnya di tempat-tempat yang buruk. Enggak seperti itu. Bisa saja syaitan masuk ke dalam kita dalam majelis-majelis. Kita ngelihat majelis lalu tidak segera yang namanya menghalalkan naudzubillahi min dzalik, maka Allah katakan warawadathu allati ruwaida, pelan-pelan gitu dengan menggoda dengan sesuatu yang kita senangi. Awalnya ketemu, kamu ikutan majelis di mana? Kamu suka kajiannya siapa? Oh, bermula daripada kajian. Subhanallah. Ya salam. Ya salam. Bukan berarti syaitan itu masuknya ke tempat-tempat yang buruk saja, tidak. Kamu kajian di mana? Kamu sukanya buku apa? Oh subhanallah. Tahu nggak kalau ulama ini, ya Allah. Apalagi sampai kamu sukanya nonton apa gitu. Mulai dari situ. Jadi syaitan bisa masuk ke dalam manapun. Karena syaitan itu adalah makhluk Allah yang termasuk yang tersabar gitu. Kalau mau belajar sabar dan istiqomah, belajarlah dari syaitan. Syaitan itu istiqomah menggoda manusia. Dia gagal hari ini, lalu datang lagi esok hari. Dia gagal dengan cara ini, dia masuk lagi dengan cara yang lain. Makanya Allah katakan, la taqrabuz zina, itu di ujungnya wasa'a sabila gitu. Jalan yang sangat buruk. Kenapa jalan yang sangat buruk? Ditentukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjalankan karena wasa'a sabila, salah jalannya. Ketika salah jalannya, enggak bisa lagi dia untuk memutar balikan. Shadaqallahu. Iya, ini dia. Tadi benar tuh yang disampaikan Ustadz Syam. Jadi kalau kita bicara masalah setan itu nggak mungkin ada di tempat yang jelek. Karena isinya udah setan semua yang tempat buruk. Saya nggak mau, lagi saya nggak mau lo bilang itu. Nggak Tadi usah saya nggak mau digoda. bilang itu loh tadi. Nggak usah digoda, udah begitu semua. Jangan-jangan dia tergoda nanti. Nah, justru setan yang tergoda katanya, bahaya nanti. Justru di tempat yang baik lah setan masuk. Nah itu hati-hati kita tuh, nauzubillah min zalik ya. Ya buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Yang mau ngirim pertanyaan langsung aja kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya. Insya Allah abis ini kita akan lanjutkan lagi membacakan pertanyaan yang masuk dari jamaah Islami Twindah. Kita segera kembali lagi tetap di Islami Twindah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.